Ada seorang filsuf yang sangat terkenal bernama Seneca. Beliau merumuskan 4 kunci untuk hidup bahagia. Berikut 4 kunci kebahagiaan dari filsuf Seneca. Yang pertama, seseorang itu menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Jadi, Seneca mengingatkan kita bahwa bahagia atau tidak itu tergantung dari pemikiran kita, tergantung dari cara berpikir kita tentang diri kita ini. Kunci pertamanya itu. Jadi kebahagiaan itu tidak sama sekali ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. Kuncinya pada pikiran tentang diri kita, anggapan kita sendiri tentang diri ini. Seburuk apapun situasi, sepahit apapun kondisi, kalau kita masih menganggap atau berpikir masih banyak hal yang membuat kita bahagia, masih bersyukur dengan situasi seperti ini, kita ini tergolong orang yang beruntung. Jadi, tetap bersyukur dan bahagia, maka kita akan bahagia. Meskipun situasi sebenarnya tidak terlalu buruk, tidak terlalu sedih, meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa hidup kita ini malang sekali, hidup ini menyedihkan sekali, kita sudah berbuat baik kok masih sulit, maka jadilah kita ini orang yang tidak bahagia. Meskipun sebenarnya hanya kesulitan yang kecil. Namun sebaliknya, orang yang kesulitannya sangat berat, tapi menganggap kita masih bisa bahagia kok. Masih banyak orang yang lebih sulit dari kita, lebih malang, lebih menderita dari kita, lebih sedih dari kita. Kita masih tetap bersyukur pada kehidupan ini. Itu dikatakan masih orang yang bahagia. Jadi, bahagia atau tidak itu tergantung anggapan diri kita, tergantung pikiran kita tentang diri kita. Jadi, kebahagiaan itu tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita, apapun situasinya. Jadi, untuk para sahabat yang ingin bahagia, yuk dimulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu nanti atau besok untuk bahagia. Tidak perlu menunggu kaya untuk bahagia. Bisa saat ini kita bahagia. Karena dalam hidup kita ada banyak sekali alasan untuk kita hidup bahagia. Namun juga banyak sekali alasan untuk kita hidup menderita. Kita tinggal mau pilih yang mana, bahagia atau menderita. Karena itu, yuk kita tata cara berpikir kita agar hidup kita bisa bahagia. Yang kedua, kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya.
Jadi, kebahagiaan itu akan muncul kalau kita mengerti kondisi diri kita secara harmonis, seimbang, alami dalam kehidupan kita. Hiduplah yang sesuai standar yang alami saja, sesuai diri kita. Kalau umpamanya kita makan, ya cukup makan yang sesuai dengan kondisi perut kita. Kalau kita tidur ya sama, tidur secukupnya. Bekerja pun sama, sesuai diri kita. Jangan memaksakan yang di luar standar alami dari diri kita. Jadi, mudahnya kita untuk bahagia itu tidak kekurangan, tidak kelebihan. Jadi, sederhananya, kebahagiaan itu akan muncul kalau kita tidak kekurangan, juga tidak kelebihan dalam pola hidup. Maka kita akan bahagia. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Jadi, kondisi ketiga ini yang melahirkan kebahagiaan adalah penerimaan. Di antara sumber ketidakkebahagiaan kita itu adalah kita tidak bisa menerima pada situasi yang nyata yang saat ini kita hadapi. Kita tidak mau menerima kenyataan yang ada. Memang situasinya saat ini seperti ini, sedang sulit, sedang pandemi. Ya, situasinya memang begini. Kita harus bisa menerima kondisi ini. Mari kita terima terlebih dahulu kenyataan hidup. Kita terima situasi yang memang harus kita hadapi. Ini akan membuat kita bahagia menerima kondisi. Walau selanjutnya nanti kita harus merubah kondisi kita untuk lebih baik, memperjuangkannya agar hidup kita lebih berkualitas, yaitu kewajiban kita. Namun yang pertama-tama kita harus menerima, harus terima terlebih dahulu apapun situasinya saat ini. Jadi apakah kita mendapatkan keberuntungan atau ketidakberuntungan, ya terima saja terlebih dahulu. Ini lebih kondusif untuk kebahagiaan hidup kita, dibandingkan kalau kita menolak terus, kalau kita marah-marah terus, berkeluh kesah terus, atau curiga terus, tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Itu akan membuat kita tidak bahagia. Jadi akan lebih baik kalau kita menerima kenyataan yang ada. Dengan begitu kita akan mudah bahagia. Yang keempat, keberuntungan hidup itu adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi, kalau kita ingin hidupnya beruntung dan bahagia, berarti apa? Ayo kita mempersiapkan diri kita, sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebahagiaan kita. Itu namanya keberuntungan. Jadi sehubungannya dengan keinginan atau cita-cita kita, kita harus mempersiapkannya untuk menghadapinya. Begitu kesempatan datang. Karena keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan.
Inilah 4 kunci rumus kebahagiaan menurut Seneca. Jadi, 4 rumus kebahagiaan menurut Seneca. Yang pertama adalah pikiran kita tentang diri kita. Kuncinya kebahagiaan kita itu ada pada pikiran kita. Yang kedua, hiduplah yang alami, yang tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan, sesuai diri kita, sesuai tubuh kita. Maka kita akan mudah bahagia. Yang ketiga, yaitu kemampuan kita untuk menerima apapun situasi yang terjadi, baik itu keberuntungan ataupun ketidakberuntungan. Jadi, sumber kebahagiaan kita adalah mampu menerima. Yang keempat, kesiapan kita untuk menghadapi kesempatan apapun yang datang. Inilah kunci kebahagiaan menurut filsuf Seneca.